Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di MTS tercinta kita ini, yaitu MTS Persis. Kepada siswa-siswi kelas 7, Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi yang kurang optimal, bahwa kita pembelajaran kali ini kita menggunakan daring atau online. Sekali lagi mudah-mudahan kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak lain ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita harus mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Jadi di kelas 7 ini bab pertama adalah tentang pengukuran. Sebelum ke sana kita lihat konsep dari pengukuran, konsep materi tentang pengukuran. Ya, pertama adalah nanti kita bahas apa sih pengertian dari pengukuran. Kemudian apa itu ada istilah yang disebut dengan besaran. Nanti besaran itu dibagi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kemudian apa yang disebut dengan sistem internasional. Kemudian alat ukur dari besaran atau pengukuran itu apa saja. Misal alat ukur panjang, kemudian alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu. Nanti kita bahas semua. Kemudian yang pertama adalah pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nanti kita bahas apa itu tentang besaran, apa itu dengan apa saja alat ukur yang berkaitan dengan besaran tersebut, kemudian satuannya apa saja. Kemudian besaran dan satuan. Pengertian besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Itu besaran ya. Kemudian besaran dibagi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Ini sebelumnya besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya apa sih besaran pokok? Nah ini dalam fisika besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah suhu, yang kelima adalah kuat arus, yang keenam adalah intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Panjang itu satuannya adalah meter. Contohnya misalkan kalian mengukur panjang suatu meja. Berapakah panjang meja tersebut? Jawabnya adalah misalkan 2 meter. Nah ini satuan dari panjang. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa satuannya adalah kilogram. Kalau kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut kilogram ini dengan berat. Berapakah berat badanmu? Misalkan 20 kilogram. Padahal dalam fisika satuan kilogram adalah untuk massa. Kalau berat nanti kaitannya dengan gravitasi. Nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya berkaitan dengan berat. Jadi, kilogram, sekali lagi, dalam ilmu fisika, itu adalah satuan dari massa. Maka kita nanti selanjutnya akan menyebut bahwa berapakah kilogram benda itu massanya berapa kilogram, bukan berat ya. Ingat ya anak-anak. Kemudian waktu, satuannya adalah second. Kemudian suhu, satuannya adalah Kelvin. Walaupun ada beberapa satuan dalam suhu, tapi yang disepakati oleh satuan internasional adalah Kelvin.
Kemudian kuat arus satuannya adalah ampere. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Jumlah zat satuannya adalah mol. Ini lambang-lambang satuannya. Meter, M, kemudian kilogram, kg, second, S, Kelvin, K, ampere, A, kandela, CD, dan mol adalah mol. Nah, itu besaran pokok dalam fisika. Ada 7 besaran pokok. Kemudian besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa sih? Nah, ini contohnya ada 5 besaran turunan itu. Nah, ini ada luas. Luas adalah penjabarannya panjang kali panjang. Satuannya adalah meter persegi. Meter persegi. Kemudian volume. Panjang kali panjang kali panjang. Jadi ini luas dan volume adalah turunan dari panjang atau besaran pokok panjang. Volume kalau kalian sudah pernah belajar di SD, ini rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Semua adalah satuan atau besaran pokok ya. Satuannya adalah meter kubik. Jadi meter pangkat 3 itu meter kubik. Kemudian massa jenis, massa dibagi volume. Satuannya adalah kilogram dari massa, kemudian meter kubik dari volume. Kemudian kecepatan, itu panjang dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second. Kemudian percepatan adalah penjabarannya kecepatan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Itu adalah besaran turunan. Kemudian satuan internasional panjang dinyatakan dalam meter. Jadi satuan internasional itu adalah atau disingkat dengan SI, itu adalah satuan yang disepakati oleh para ahli seluruh dunia. Makanya disebut satuan internasional. Di mana satuan dari panjang yaitu meter itu disepakati seluruh dunia bahwa panjang adalah satuannya meter. Baik di Indonesia maupun di Eropa atau di mana saja para ahli fisika itu akan mengatakan bahwa satuan panjang adalah meter. Kemudian nah ini berkaitan dengan satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Mungkin kalian sudah tahu ya. Misalkan 1 desimeter sama dengan 0,1 cm atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter dan seterusnya. Ini kalian sudah pernah belajar tangga ini ya. Tangga turunan. Kemudian satuan internasional dari massa. Massa satuannya adalah kilogram. Tadi sudah kita singgung sedikit berkaitan dengan massa. Sekali lagi kilogram itu adalah satuan dari massa, bukan berat. Ya. Sekali lagi kilogram itu satuannya adalah massa, bukan berat. Kemudian ini adalah nah ini istilah-istilah dalam massa. Ada 1 ton, kalian pernah dengar ya, 1 ton itu sama dengan 1000 kg atau 10 pangkat 3 kg. Kemudian 1 kuintal itu 100 kg atau 10 pangkat 2 kg dan seterusnya. Ini satuan massa yang dapat diturunkan jadi beberapa satuan. Kemudian ini massa. Kemudian satuan internasional dari waktu. Satuan internasional dari waktu adalah second.
Satuan internasional dari waktu adalah second. Nah, ini berkaitan dengan konversi ya. Ini satuan internasional. Nah, ini konversi yang satuan yang berkaitan dengan waktu. Misalkan 1 menit itu sama dengan 60 second, 1 jam 60 second, 3.600 second, 1 hari dan seterusnya, 24 jam, 1.440 menit, 86.400 second. Nanti coba kalian latihan, misalkan 1 minggu berapa, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa, 1 abad berapa. Ini konversi satuan. Konversi satuan panjang, masa, dan waktu. Pernah kalian belajar ya? Dari kilometer, hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Misalkan berapakah 1 meter? 1 meter itu berapa senti? Itu bisa kita jawab, dia turun berapa kali? 2 kali. Nanti kita kita tentukan atau kita tulis 1 meter sama dengan 10 kali 10. 2 kali ya. Jadi sama dengan 100. Ini contoh. 100 cm. Kalian pasti sudah bisa. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Ini tangga konversi panjang. Kemudian tangga konversi luas. Sama saja, tinggal rumusnya saja 2 kali N. Kalau dia 2 kali naik atau 2 kali turun, itu tinggal dikali sekian. Kemudian tangga konversi volume dan seterusnya. Kemudian alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah alat ukur panjang. Nah, apa saja alat ukur panjang? Pertama adalah mistar. Mistar ini resapan bahasa dari bahasa Arab. Apa artinya? Penggaris. Ya, betul. Penggaris. Mistorotun, penggaris. Itu mistar. Ya. Mistar ini mempunyai ketelitian sampai 1 mm atau 0,1 cm. Kemudian apa lagi? Jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasa digunakan mengukur ketebalan atau diameter pipa. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan pipa. Ada beberapa bagian dalam jangka sorong, ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah. Kemudian dalam jangka sorong ada namanya skala utama dan skala nonius. Ya, ini jangka sorong. Kemudian mempunyai ketelitian 0,1 mm. Ini jangka sorong ya. Ini masih alat ukur panjang. Kemudian alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup. Bagian-bagian di mikrometer skrup ada landasan skrup, kemudian lengan mikrometer, timbal, dan roda bergerigi. Ada juga di dalam mikrometer skrup ini ada skala nonius. Ini skala nonius. Dan ini adalah skala, maaf diulangi, ini adalah skala utama. Dan ini adalah skala nonius. Kemudian ketelitian di mikrometer skrup itu 0,01 mm. Ya. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa contohnya adalah neraca. Ini neraca ya, neraca sama lengan. Nanti di satu sisi bendanya, kemudian sisi lain adalah
ukuran benda yang sudah ditentukan, misalkan ukuran dalam bentuk gram, dalam ukuran gram, nanti tinggal diukur berapa massa dari benda ini. Ini neraca sama lengan. Kemudian neraca 3 lengan Ohaus 2610 dapat mengukur massa dengan ketelitian 0,1 gram, ya. Kemudian neraca 4 lengan Ohaus 311 dapat mengukur massa sampai ketelitian 0,01 gram. Ini neraca 3 lengan. Ini neraca 3 lengan. Mudah sekali ya. Caranya adalah misalkan ada benda ketika ditimbang ingin diketahui massanya, kemudian angkanya menunjuk yang digambar ini. Misalkan posisi lengan depan ada di 5,5, kemudian posisi lengan tengah ada di 20,0. Di posisi lengan belakang ada 200 gram. Tinggal dijumlah saja 5,5, 20,0, 200,0 sama dengan 225,5 gram. Artinya massa benda tersebut sebesar 225,5 gram. Nah, ini neraca lengan 3 lengan ya. Kemudian alat ukur waktu. Yang pertama stopwatch. Kalian tahu stopwatch ya? Ya betul, ini stopwatch untuk mengukur waktu ketika guru olahraga kalian memerintahkan kalian untuk lari, balap lari misalkan ya, atau lari sendirian kemudian diukur waktunya. Ini menggunakan stopwatch. Stopwatch ini ada stopwatch mekanis seperti ini ya, ada stopwatch elektronik. Masing-masing punya ketelitian. Kalau stopwatch mekanis itu 0,1 second dan stopwatch elektronik sekitar 0,001 second. Nah, mungkin itu. Oh, yang terakhir ya, ini ada yang terakhir nih, lupa nih. Ada jam tangan. Nah, ini alat ukur waktu juga nih, jam tangan atau arloji. Itu ketelitiannya sampai 1 second. Jam tangan atau arloji kalian sudah sering lihat ya. Mungkin di antara kalian ada yang memakainya. Ini adalah alat ukur waktu. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini berkaitan dengan materi pengukuran. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun kalian ada pertanyaan, kalian bisa lihat dari pembahasan video tadi, kemudian kalian ajukan pertanyaan, langsung nanti ada aplikasi chat, dan Bapak nanti juga akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian jawab. Mungkin itu saja dari Bapak. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.